Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang pertanyaan-pertanyaan interview yang mungkin akan muncul pada saat teman-teman wawancara kerja khususnya dengan HR maupun user. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen membahas sesuatu yang sering ditanyakan sama teman-teman di sini yang kita sebut sebagai Fermi problem. Fermi Problems. Ada nggak teman-teman yang udah familiar atau udah tahu apa itu Fermi Problem? Kalau belum tahu, yuk kita diskusi bareng. Aku akan coba bedah di sini. Nanti beberapa video ke depan aku juga akan cantumin contoh-contoh Fermi Problem di part-part selanjutnya biar teman-teman mulai terbiasa. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini lewat playlist biar lebih gampang. Ada dua cara teman-teman kalau mau belajar interview ya dari channelku ini. Yang pertama, teman-teman bisa cek di playlist tes interview. Di sana aku akan membahas satu pertanyaan di satu video biar teman-teman paham maksud dari pertanyaannya apa, apa yang boleh dan nggak boleh disampaikan, bagaimana cara berpikirnya, kerangka jawabannya gimana, dan bagaimana cara menjawabnya. Di situ aku akan ngajak teman-teman untuk lebih banyak diskusi. Jadi di playlist yang di sana, teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Video ini termasuk video yang ada di playlist itu ya teman-teman ya. Jadi nanti tinggal dengerin aja. Yang kedua adalah playlist yang ada di atasku ini. Ini adalah playlist 50 pertanyaan interview kerja. Berbeda dengan playlist yang ada di samping, playlist yang 50 pertanyaan interview kerja ini, aku pengen ngajak teman-teman latihan ngomong. Teman-teman yang lamar kerja di posisi tertentu, aku udah siapin minimal 50 pertanyaan buat dijadikan latihan. Nanti teman-teman rasain apakah teman-teman udah lancar atau belum cara menjawabnya. Jadi, dua ini adalah satu paket belajar. Ada playlist yang buat dengerin, ada playlist yang buat teman-teman praktek ngomong. Kenapa seperti itu? Karena di sini aku pengen menyampaikan kepada teman-teman bahwa siapapun yang sedang belajar interview, mau buat beasiswa, mau buat lanjut pendidikan gitu ya, mau ngelamar kerja dan lain-lain, teman-teman jangan ada yang menggunakan metode menghafal. Menghafal pertanyaan atau menghafal jawaban. Teman-teman pahami aja dulu konsepnya. Kenapa? Biar kelihatan lebih natural. Interview itu adalah proses pertukaran informasi. Jadi interview itu bukan proses interogasi, yang satunya nyecar pertanyaan, yang satunya tertekan. Interview juga bukan proses store hafalan. Di sini benar-benar pertukaran informasi. Jadi biar lebih natural, teman-teman pahami saja konsepnya. Seringkali hal yang sama ditanyakan dalam bentuk pertanyaan yang beda-beda. Jadi teman-teman di situ harus pahami dulu saja. Nanti nggak bakalan bingung lah kalau pertanyaan diubah-ubah gimana. Oh itu maksudnya ini gitu ya. Yang selanjutnya adalah interview itu teman-teman tidak cukup mempelajarinya dengan cara membaca artikel tertentu, mendengarkan tertentu. Misalnya teman-teman dengerin videoku aja itu juga nggak cukup. Teman-teman juga harus mempraktekkan. Karena pada akhirnya juga teman-teman harus ngomong kan ya gitu. Mau lewat video conference atau ketemu langsung. Silahkan praktekkan saja nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman mau ngomong sendiri, berbicara di depan cermin, coba di-record pakai HP terus di-review. Cari mentor atau cari partner untuk role play. Itu adalah beberapa cara teman-teman bisa mempraktekkan melatih kemampuan interviewnya. Jadi biar imbang gitu. Jadi mulut bisa ngikutin kecepatan otak kayak gitu ya. Nah, teman-teman, kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Fermi problem. Fermi problem ini seringkali teman-teman akan rasakan sebagai aku tuh interview kayak gini kok ini ditanya pertanyaan absurd sih, kayak nggak nyambung sama pertanyaan dan jawabannya ini nggak nyambung sama posisi yang aku lamar sih kayak gitu. Kok aku ditanya soal ini ya? Kok aku ditanya soal ini ya? Aku yakin teman-teman di sini pasti udah ada yang pernah menghadapi Fermi problem. Fermi problems itu adalah jenis pertanyaan yang menguji kemampuan logikanya teman-teman, estimasi, dan pemecahan masalah dengan data yang minim. Nanti teman-teman di situ akan dicoba. Ini gimana sih kreativitasnya? Gimana sih dengan data yang minimal teman-teman mau ngasih estimasi atau asumsi tertentu apa? Kemudian logikanya gimana? Kemudian penyelesaian masalahnya gimana gitu. Jadi pada saat ada pertanyaan yang sifatnya itu adalah Fermi problem, teman-teman di sini fokus utamanya tidak hanya dari hasil dari jawabannya, tetapi kerangka berpikirnya, runtutan berpikirnya, paradigmnya itu gimana? Gini, 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 gini gitu. Itu untuk mengukur kemampuan analisis teman-teman.
ngukur kemampuan logika, ngukur kemampuan berhitung misalkan tanpa ada alat. Karena Fermi Problems ini di beberapa interview itu memang mengizinkan teman-teman untuk menuliskan di papan tulis. Beberapa itu hanya ngambang aja teman-teman. Jadi membayangkannya secara lisan begini saja, menghitungnya secara lisan kayak gitu. Nah, kayak gimana sih bentuk pertanyaannya? Yuk kita latihan, teman-teman di situ silahkan siapkan catatan boleh buat coret-coretan karena kita lagi belajar pakai coret-coretan nggak masalah. Nanti kalau teman-teman lagi interview kan nanti bisa tahu. Oh urutannya begini, tinggal ngomong secara lisan atau kalau misalkan pas interview juga teman-teman boleh menghitung ya akan lebih bagus gitu ya. Kita diskusi saja. Kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar boleh. Ingat teman-teman, fokusnya itu pada prosesnya. Hasil juga penting, tapi proses kerangka berpikirnya teman-teman yang akan dinilai terlebih dahulu. Aku ada pertanyaan nih teman-teman. Berapa banyak ikan yang dimakan oleh seluruh kota dalam satu kota, seluruh orang dalam waktu 1 tahun? Pernah nggak teman-teman lamar kerja sebagai apa, tiba-tiba ada pertanyaan random gini. Tiba-tiba HR-nya nanya ini. Ya sejenis gini-gini lah. Nanti teman-teman akan lihat. Coba jawab teman-teman. Berapa banyak ikan yang dimakan oleh seluruh kota dalam setahun? Orang di kota tersebut ya teman-teman ya. Silahkan boleh pause video ini dan coba teman-teman buat analisis sendiri, asumsi sendiri. Oke teman-teman, sudah? Nih ya, aku kasih gambaran nanti teman-teman coba koreksi aku, coba kita samakan logikanya. Jadi teman-teman silahkan asumsikan sendiri. Misalkan, saya asumsikan di kota ini terdiri dari 1 juta orang. Setiap orang rata-rata memakan 2 kilogram ikan per bulan. Jadi kalau kita hitung 1 juta dikali 2 dikali 12 bulan. Jadi jawabannya adalah 24 juta kilogram. Loh kok tiba-tiba muncul angka? Dari mana? Ya teman-teman asumsikan sendiri. Loh kok jadi 1 juta? Padahal di kotaku itu ada 785.000 misalkan. Nah nanti kalau misalkan teman-teman disuruh jawab pertanyaan interview, angkanya angka rumit, teman-teman nggak bisa ngejawab secara cepat, secara tepat gitu, angkanya terlalu rumit. Kecuali teman-teman memang diberikan kesempatan ada datanya atau punya data tertentu, bisa browsing dulu sambil nulis, itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman interviewnya secara lisan dan itu teman-teman tahu, ini aku lagi dicek Fermi Problems nih. Pakai angka-angka yang mudah aja teman-teman. Paham ya? Ini buat latihan aja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan coba analisis jawabannya. Berapa banyak waktu yang dihabiskan masyarakat untuk menunggu di lampu merah di kota besar setiap tahun? Nah, waktu berapa menit nih teman-teman naik motor gitu ya, set, di lampu merah nih. Kira-kira per orang tuh dalam waktu setahun tuh waktu tunggunya di semua Bang Jo gitu ya, semua lampu merah itu berapa lama? Silahkan buat asumsinya. Kebayang nggak teman-teman? Ini ya, pembahasannya gini. Ya, panjang ya. Misalkan, ini namanya kota besar, jadi angkanya nggak 1 juta, tapi 10 juta penduduk misalkan. Nah, dari 10 juta penduduk itu, 50% mengendarai kendaraan. Asumsinya gitu. Kan nggak semua pakai kendaraan ya, 50% mengendarai kendaraan. Dan biasanya menunggu rata-rata itu 2 menit per perjalanan. Kayak gitu. Asumsinya cuma 2 perjalanan, misalkan pergi dan pulang misalkan. Ya udah teman-teman kali aja. Berarti 10 juta tadi dikali 50% atau 0,5 ya. Kemudian dikali 2, 2 itu adalah 2 kali perjalanan PP, dikali 2 lagi yaitu 2 menit dikali jumlah hari. Ya karena 2 perjalanan pulang pergi itu kan sehari kali 365. Jawabannya adalah 7,3 miliar menit gitu teman-teman. Kemudian itu sama dengan 121,8 juta jam. Gitu cara berpikirnya. Ini pernah muncul di interview suatu perusahaan besar yang aku perlu sebut lah. Top 10 di Indonesia. Ini testimoni dari teman yang ada di grup lowongan kerjaku kayak gitu. Asumsinya ya begini. Dia juga diberikan kesempatan untuk menulis kok kayak gitu. Untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya. Mulai paham teman-teman? Yuk kita lanjut ke latihan selanjutnya. Berapa banyak foto yang diambil pada
pernikahan di suatu kota, di kota Anda setiap tahunnya. Kalau ada orang nikahan itu kan ada foto-foto tuh. Nah, kira-kira tuh orang-orang yang foto-foto itu tuh di semua pernikahan selama setahun itu ada berapa foto kira-kira kalau digabung? Aneh kan pertanyaannya? Ya, silahkan teman-teman. Coba hitung sendiri dulu. Sudah? Oke. Jawabannya adalah gini ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, bikin asumsi sendiri aja. Yang penting kerangka berpikirnya. Ini aku pengen teman-teman ngajak ini loh bikin asumsinya begini. Nanti kalau teman-teman punya perbedaan asumsi gimana? Ya nggak masalah gitu ya. Contoh, kotanya misalkan punya 1 juta penduduk. Setiap tahun itu cuma 1% yang menikah kayak gitu. Rata-rata ada 500 foto per pernikahan. Maka ya udah 1 juta dikali 0,01 dikali 500. 0,01 itu yang 1% tadi ya teman-teman ya. 1% dari yang 1 jutanya dikali 500 foto gitu. Jadi total ada 5 juta foto begitu. Jangan bikin asumsi yang teman-teman bingung sendiri. Jangan bikin asumsi yang teman-teman juga kesusahan dalam berhitung disesuaikan dengan situasi interviewnya di Fermi Problems ya. Oke, kita cari pertanyaan aneh lainnya. Nih teman-teman, silahkan pause videonya dan coba bikin analisis asumsi sendiri. Berapa banyak uang yang dihabiskan masyarakat untuk beli cemilan di bioskop setiap tahun? Silahkan, boleh hitung dulu. Oke teman-teman, udah bikin asumsinya? Yuk kita samakan yuk. Misalkan di kota teman-teman itu, di kota saya ada 10 bioskop asumsinya. Per hari itu ada 200 penonton. Dan dari 200 penonton itu membeli cemilan itu yang harganya 30 ribuan. Berarti kalau dalam waktu setahun 10 bioskop dikali 200 yang per hari dikali 30 ribu itu kan hasilnya harian dikali 365. Jadi uang yang dihabiskan masyarakat itu sebesar 219 miliar. Kayak gitu teman-teman. Sesimpel ini. Contoh soal bioskop nih variasinya banyak di perusahaan-perusahaan besar. Kebanyakan tuh nanyanya kalau nggak soal traffic, soal bioskop gitu. Tapi ya yang lain juga mungkin ada. Nanti tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya kalau ada pertanyaan aneh lainnya biar kita diskusikan. Oke, udah mulai paham ya Fermi Problems itu gimana ya? Nanti misalkan teman-teman mungkin akan ditanyai juga di interview. Contoh yang selanjutnya. Berapa banyak sepatu yang dijual di sebuah mall setiap bulannya? Jangan jawab, wah Pak saya tidak tahu Pak. Jangan gitu ya. Ini memang untuk latihan nih. Silahkan teman-teman buat asumsinya sendiri. Oke, sudah? Yuk kita diskusi ya teman-teman ya logikanya gimana. Ini nggak ada bener salah teman-teman. Nanti yang buat asumsi sendiri jangan sampai bingung gitu logikanya gimana. Contoh, misalkan di mall itu ada 10 toko sepatu. Rata-rata per hari itu 10 pasang. Berarti 10 kali 10 itu per hari. Tapi ini setiap bulan. Ya udah kali 30. Berarti ada sekitar 30 ribu pasang, Bu. Gitu. Nanti kadang kalau ditanya harga, bikin asumsi sendiri aja. Misal harganya 100 ribuan kali 3 ribunya. Berarti berapa? Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh pertanyaan yang lain. Nah, ini. Berapa banyak air yang digunakan untuk mencuci tangan di kantor setiap hari? Nah, bayangin teman-teman. Dalam satu kantor, itu berapa banyak banyak air yang dipakai untuk cuci tangan. Nah, ada yang pernah dapat ini teman-teman? Silahkan ya. Coba pas videonya dan bikin asumsi sendiri. Kira-kira bakal jawab gimana? Oke, ini adalah jawabannya kayak gini teman-teman ya. Sudut pandangnya. Teman-teman pahami dulu asumsi-asumsinya. Misalkan, misalkan dalam satu kantor itu ada 200 karyawan. Rata-rata karyawan itu mencuci tangan 5 kali per hari. Waktu datang, habis coffee break, waktu makan siang.
coffee break lagi sebelum pulang, misal gitu teman-teman ya. Nah, sekali cuci tangan itu butuh sekitar 500 ml mililiter air kayak gitu ya teman-teman ya. Sekali cuci. Nah, kira-kira berapa banyak air yang dibutuhkan di sini? Maka jawabannya adalah 200 dikali 5 dikali 0,5, aku jadiin liter kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa jawabannya adalah 500 liter Pak per hari gitu. Paham ya teman-teman ya? Analoginya, logikanya? Oke. Kita masuk ke pertanyaan aneh lainnya. Pertanyaan aneh. Latihan soal Fermi Problems. Berapa banyak bendera yang digunakan untuk menghias jalan raya saat kemarin tuh hari kemerdekaan RI? Berapa teman-teman? Silahkan pause video ini dan coba bikin asumsi sendiri. Coba bayangkan, gunakan logikanya, bikin asumsi sendiri. Bendera jalan raya. Berarti ada variabel bendera, ada variabel jalan raya. Jalan raya paling gampang ukurannya itu adalah panjangnya. Benderanya paling gampang. Bayangin dari sisi apa? Tiap berapa meter dipasangin, ya dipasangin bendera gitu ya. Nah ini ya teman-teman ya logikanya. Misalkan di kota saya ada 50 kilometer jalan raya Pak panjangnya. Setiap 10 meter itu ada satu bendera. Berarti 50 kilometer itu aku jadiin 50 kilo aku jadiin meter jadi 50.000. Ini aku kurang tanda per nih di sini. Nah, 50.000 meter dibagi 10. Berarti akan ada 5.000 bendera. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Yuk, kita masuk ke latihan soal selanjutnya. Berapa banyak pensil warna yang dibeli anak-anak sekolah dalam satu semester di kota ini? Ingat teman-teman, pensil warna. Pensil warna itu berarti yang satu kotak isinya ada banyak tuh. Teman-teman asumsi sendiri. Pensil warnanya mau isi berapa? Oke? Ada yang udah bikin asumsinya? Udah dianalisis? Yuk kita diskusi. Misalkan teman-teman di interview kan jawab saja. Misalkan di kota ini ada 100.000 siswa. 50% membeli satu kotak pensil yang isinya ada 12. Maka di sini teman-teman hitung saja bahwa 100 dikali dengan 50% dikali dengan jumlah pensilnya 12 sama dengan 600.000 pensil warna dalam waktu satu semester kayak gitu. Ini bikin asumsi yang simpel aja nggak masalah teman-teman. Ini biasanya ditanya secara lisan. Yuk kita lanjut. Berapa banyak kursi roda yang dibutuhkan rumah sakit di kota Anda? Bayangkan teman-teman. Berarti ada kata rumah sakit. Berarti tentukan dulu jumlah rumah sakitnya. Udah teman-teman? Udah ada yang bikin asumsi? Silahkan pause video ini. Oke, kita diskusi ya. Misalkan di kota saya ada 20 rumah sakit. Masing-masing memiliki 50 pasien yang membutuhkan kursi roda. Udah tinggal dikali aja teman-teman. Gitu. Ada yang mau jawab lebih kompleks silahkan. Pokoknya kalau yang punya ide asumsi tertentu boleh tuliskan di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi. Contoh lagi. Berapa banyak majalah yang terjual di kios koran di sebuah stasiun kereta api per hari? Nah, kira-kira berapa teman-teman? Mungkin bisa bukan majalah juga bisa. Misalkan di dekat situ ada yang jual makanan oleh-oleh khas daerah tersebut. Nah, berapa banyak nih yang terjual? Silahkan pause videonya dan coba jawab. Udah kegambar jawabannya? Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Misal, dalam waktu satu hari, stasiun itu melayani 50.000 penumpang. 1%-nya itu membeli
majalah, berarti 50.000 dikali 1%. Ada sekitar 500 majalah yang terjual setiap harinya, kayak gitu. Ingat teman-teman, di sini aku akan ngajak teman-teman cepet bikin asumsi, cepet tahu cara analisisnya gimana gitu ya. Oke, kita lanjut. Berapa banyak botol minuman terjual di acara konser musik band titik-titik? Ya, teman-teman silahkan boleh pause video ini dan coba bikin asumsi dan dianalisis ya. Kira-kira bakal jawab gimana teman-teman kalau di depan HRD? Oke, kayak gini ya teman-teman ya. Misalkan dalam suatu konser musik itu ada 10.000 penonton. Ini penonton dengan tiket ya, bukan yang tanpa tiket ya. 50%-nya membeli satu botol minuman. Maka total adalah 10.000 dikali 50%. Ya udah 5.000 botol minuman terjual gitu. Kalau teman-teman bikin satu orang biasanya beli dua, ya udah berarti 10 kali 50% dikali dua, kayak gitu ya teman-teman ya. Simpel ya sebenarnya ya. Ini jangan sampai teman-teman ditanya begini bingung, malah bukan fokus sama jawabannya tapi malah fokus sama ini HRD aneh apa? Kenapa ditanya kayak gini padahal aku ngelamar ini? Jangan salah ya teman-teman ya. Fermi problems. Lanjut. Berapa banyak jam belajar yang dihabiskan oleh seorang siswa dalam waktu setahun? Bayangin dulu teman-teman. Siswa biasanya belajar itu berapa jam sehari? Seminggu dia masuk berapa hari? Sebulan berapa hari? Setahun jadi berapa? Oke, teman-teman, ke gambar. Nah, gini ya, teman-teman ya. Misalkan siswa itu belajar 6 jam per hari, ya kan? Kemudian dalam waktu 1 tahun, siswa itu belajar selama 200. Ya sudah, berarti total 6 kali 200. Ada 1.200 jam. Begitu. Atau teman-teman mau breakdown lebih kecil-kecil juga nggak apa-apa. Angkanya nanti lebih rumit dikit nggak masalah. 6 jam per hari. Masuknya itu Senin sampai Jumat misalkan. Berarti kali 5 per minggu. Kali 4. 5 kali 4 20. Ya kan? 20 kali 6 dikali 12. Karena ada setahun. Nah itu dijumlah tuh berapa. Gitu. Itu juga boleh. Gitu ya teman-teman ya. Urutan berpikirnya begitu ya teman-teman ya. Oke, masih ada lagi nggak contohnya? Ini aku coba kumpul-kumpulin aja teman-teman, Fermi Problems. Berapa banyak kacamata yang dijual di sebuah kota selama 1 bulan? Ini mirip sama kayak yang tadi kalau teman-teman paham. Berapa banyak kacamata yang dijual? Berarti ada faktor penjual. Berarti ada faktor toko kacamata. Berarti teman-teman apa? Bayangkan berapa jumlah toko kacamata. Gitu ya teman-teman ya. Nah gini teman-teman. Misalkan gini. Teman-teman juga boleh lewat sini sih. Jadi satu kota itu populasinya itu ada 500.000 orang. 1%-nya membeli kacamata setiap bulan. Gitu. Berarti ya udah 500 kali 1%. 5.000 kacamata. Kayak gitu. Atau teman-teman mau dibalik juga boleh. Dalam satu kota itu ada 10 toko kacamata. Ya kan? Rata-rata sebulan itu mereka menjual 10 kacamata. Berarti 10 kali 10, 100 misalkan gitu. Ya nggak masalah. Karena ini balik lagi ya. Ini yang diukur adalah logika berpikirnya. Kemampuan membuat asumsi saat data terbatas dan kemampuan analisis. Oke teman-teman. Masih ada lagi nggak? Oh masih ada. Berapa banyak charger HP yang dijual dalam waktu setahun di Indonesia? Nah charger HP nih, Indonesia. Jadi kadang skalanya cuma kota, kadang skalanya makin besar. Kadang per hari, per minggu, per bulan, per semester, ada yang per tahun. Kita latih-latihannya begitu ya teman-teman ya. Coba bayangkan kalau misalkan HRD di depan Anda nanya begini. Kamu coba bayangkan deh berapa banyak charger HP yang terjual dalam waktu setahun di Indonesia.
Kira-kira teman-teman bakal jawab gimana kalau HRD tiba-tiba nanya begitu? Nah, asumsi ya teman-teman ya. Misal di Indonesia Bu atau Pak ada 270 juta orang. 10% orang tersebut akan mengganti charger atau membeli satu charger. Maka 270 juta dikali 10%-nya. Kayak gitu. Jawabannya adalah 27 juta orang. Nah, berarti sorry bukan orang ya, charger gitu ya teman-teman. 27 juta orang beli charger. Asumsinya satu orang cuma beli satu, jadi 27 juta charger gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan terintimidasi dengan setahun seini gitu. Coba pikir kerangka berpikirnya gimana yang teman-teman itu jawabnya bisa lebih mudah apabila Fermi Problems ini ditanyakan tanpa teman-teman diberikan kesempatan untuk membuat tulisan atau menulis di papan tulis gitu ya teman-teman ya. Oke, masih ada lagi? Oh, ada nih. Berapa banyak tiket kereta api yang terjual di libur panjang? Ingat teman-teman, dilatih saja membuat asumsi dan analisisnya. Makin teman-teman terbiasa, nanti kayak oh variabelnya ini, asumsinya begini gini gini, jalaninya gini gitu. Yang dibutuhkan tuh itu make sense ya dengan data-data yang terbatas, analisisnya juga make sense gitu. Hasilnya juga benar. Berapa teman-teman? Kira-kira silahkan pause video ini. Oke, jawabannya adalah gini ya, misalkan ya. Saat libur panjang, biasanya itu 10 juta orang akan bepergian. Dari yang bepergian itu kan ada yang naik pesawat, naik kapal, jalan kaki, naik motor, naik kereta. Nah, asumsinya yang 20% itu naik kereta, Pak. Berarti dari 10 juta dikali 20%. Karena satu orang akan punya satu tiket. Asumsinya itu adalah orang dewasa semua ya yang udah dikenakan tiket ya. Jawabannya adalah 10 juta dikali 20% sama dengan 2 juta tiket. Itu juga boleh gitu. Atau mau bikin yang lebih kompleks lagi biar kelihatan keren, boleh nggak? Boleh gitu. Misalkan 10 juta orang bepergian, 20% menggunakan kereta, ya kan? Biasanya orang itu menggunakan kereta untuk dua kali perjalanan, untuk pergi dan pulang. Berarti ini 10 dikali 10 juta dikali 20% dikali 2 gitu. Berarti ada 4 juta tiket gitu. Misal itu juga boleh gitu ya teman-teman ya. Tiketnya yang satu-satu gitu. Gitu teman-teman ya. Boleh mau lebih kompleks lagi juga boleh. Nggak usah bikin yang susah-susah ya. Perginya naik kereta, pulangnya naik mobil. Perginya naik mobil, pulangnya naik kereta. Ya nggak apa-apa sih itu berpikir ke sekompleks apa nggak masalah. Yang penting alurnya tuh, oh ini logisnya begini gitu. Jangan sampai nggak bisa jawab teman-teman. Oke, nah itu adalah akhir dari belajar kita pertanyaan-pertanyaan yang sering teman-teman sebut sebagai pertanyaan random, pertanyaan aneh, pertanyaan absurd HRD, padahal itu adalah Fermi Problems yang mengukur teman-teman itu kemampuan analisisnya, membayangkannya kerangka berpikirnya dan alur pekerjaannya. Kenapa itu ditanyakan? Karena gini teman-teman, suatu interview apabila memunculkan Fermi Problems, artinya posisi yang akan dilamar itu juga membutuhkan kemampuan tadi. Seringkali nanti pada saat teman-teman bekerja, misalkan teman-teman akan bekerja dengan data yang tidak lengkap, yang tidak sering diawasi oleh atasan. Mungkin akan menghadapi kondisi-kondisi yang belum pernah ada datanya, belum pernah ada yang mengalami sebelumnya, dan di situ teman-teman misalkan disuruh memimpin proyek hal-hal yang belum pernah teman-teman lakukan. Kalau kemampuan membuat asumsinya, menganalisisnya, terus itunya nggak jelas, gimana teman-teman bisa ngelakuin itu? Apalagi teman-teman yang jadi leader, ya kan? Teman-teman nggak bisa bikin gambaran, nggak bisa menjelaskan. Nah, nanti eksekusinya timnya gimana? Leadernya aja bingung, apalagi anggota timnya yang harus dipahamkan gitu ya teman-teman ya. Jadi Verbal Problems ini silahkan nanti teman-teman coba bayangkan, latih saja ngomong sendiri kayak gitu teman-teman. Aku akan kasih tips, nggak usah bikin asumsi yang teman-teman itu terlalu susah menjawabnya apabila tidak diberikan kesempatan untuk menulis gitu ya teman-teman ya. Silahkan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan lain boleh dituliskan di kolom komentar boleh, atau nanti boleh hubungin aku lewat platform yang ada di samping ini biar kita bisa diskusi. Nggak harus soal interview, teman-teman. Dan teman-teman yang masih mau belajar soal interview atau belajar-belajar hal lain, teman-teman bisa ya, bisa
cek video-videoku tadi, nggak cuma yang ada di sini, tes interview atau yang 50 pertanyaan interview kerja, tapi masih ada bagian-bagian lain di playlistku ini yang teman-teman masih bisa explore. Biar teman-teman nanti bisa utuh untuk mempelajari sesuatu untuk pengembangan karirnya teman-teman dari channelku aja. Aku pengen jadiin channelku sebagai tempat untuk diskusi, ngobrol santai teman-teman. Oke? Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.